Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan yang sedang membaca, yang sedang menonton video ini, Pak didoakan dalam keadaan sehat, Pak didoakan dalam keadaan kuat, dan Pak didoakan dalam keadaan taat ya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kelompok relating ya. Ini adalah pembahasan yang terakhir dari 4 mapping dari bakat sifat ya. Kita sudah bahas aja apa aja, masih diingat? Yang pertama kelompok striving, yang kedua kelompok thinking, yang ketiga kelompok influencing, yang keempat kelompok relating. Oke, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kelompok relating ini adalah bagian bawah ya, di bagian bawah ini. Kemudian kalau kita lihat gambarnya nih, nah dari orang ini gimana nih? Seseorang yang sedang ya seperti ada hubungan gitu, menghubungkan orang yang bertengkar gitu ya. Jadi apa nih maksudnya relating itu? Oke, jadi relating itu adalah bakat sifat yang dimiliki seseorang, kelompok relating ya. Ini kelompok relating kan ini nih, yang bakat itu kedekatan dengan orang itu secara personal gitu. Kalau kelompok yang di atas tadi kan influencing ini dia sendiri seperti mengomandoi seseorang lainnya kan. Tapi kalau di kelompok relating dia itu lebih kepada personal ya. Secara personal gitu, secara satu orang ke orang lain gitu. Di sini kita lihat bakatnya ya, ada positivity, ada developer, ada relator, sampai ke terakhir empati. Kalau kita lihat di sini, bakat Pandi sendiri itu positivity-nya bagian bawah, pasti ya, hitam tuh bagian bawah. Developer di atas, ya, di 7 ke atas itu merah kan, 7 berarti developer, di antara 1 sampai 7 itu developer. Relator berarti di bagian kuning, berarti tengah-tengah. Berarti antara 8 sampai 14. Includernya berarti 1 sampai 7. Harmoninya 8 sampai 14. Ya, mudah ya untuk mengklarifikasikannya, mengelompok-kelompokannya ya. Nanti empati berarti di tengah-tengah nih. Di setelah warna putih. Jadi kan urutannya merah, kuning, putih, abu-abu sampai hitam. Jadi hitam itu yang paling bawah gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Oke, kita langsung ke tokoh-tokohnya saja. Nah, di sini ada yang pertama bakat adaptability. Ini artinya kan adaptasi ya. Artinya penyesuaian diri yang baik gitu. Jadi kemampuan seseorang dalam mempertahankan kehidupannya. Gitu ya. Di sini ada tokoh Rambo. Rambo sendiri itu bukan nama orang ya. Rambo itu adalah sebuah film yang dari Amerika Serikat. Nah, nama-nama Rambo ini sebenarnya terinspirasi ketika ketika sutradaranya itu mendapatkan apel yang dibawa oleh istrinya. Kebetulan nama apel itu adalah apel Rambo gitu ya. Jadi terinspirasi dari situ teman-teman. Sederhana sekali ya. Nah, tokoh asli di foto ini itu namanya Stallone ya. Stallone. Ya. Rambo itu juga banyak banget filmnya, tapi intinya dia menceritakan tentang penyesuaian yang baik gitu. Walaupun dalam berbagai versi orang banyak yang kurang setuju, kurang mau main dengan peran ini karena emang peran ini agak sedikit kasar gitu. Pandi sendiri nonton yang film terakhirnya itu juga, wah itu sadis banget sih. Teman-teman sih kayaknya nggak boleh lihat itu deh. Itu film dewasa ya, pembunuhan gitu. Oke, kita langsung ke ininya. Peran dalam sebuah filmnya adalah menyelamatkan teman-temannya dengan alat yang minim. Jadi si Rambo ini dapat misi di film itu untuk menyelamatkan teman-temannya, kemudian dengan alat yang minim gitu. Tapi Rambo ini mampu mengalahkan musuhnya yang datang dari mana saja. Kemudian juga berdiam diri di hutan dan memanfaatkan apa yang ada. Jadi begitu adaptasi sekali. Udah membawanya apa adanya. Kemudian juga banyak musuh yang datang dari mana saja, ya enggak? Tapi di hutan pun dengan memanfaatkan apa yang ada gitu. Jadi kemampuan yang benar-benar untuk bertahan hidup gitu.
Nah, orang-orang adaptability ini biasanya adalah orang-orang yang sukses. Amin ya. Kenapa Pandi bilang kayak gitu? Karena perubahan zaman itu kan selalu berubah ya. Artinya apa yang kita gunakan sekarang belum tentu 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang kita gunakan. Ya, 10 tahun yang lalu ada Android gak? Belum ya. Jadi belum. 2010 tuh belum. Baru ada model-model BBM ya. Itu pun harganya mahal banget. Sekarang apa? Teknologi begitu canggih. Pesan apa saja mudah. Orang-orang yang tumbuh, orang-orang yang memiliki bakat adaptability ini harusnya menjadi pribadi yang sukses karena dia mampu menyesuaikan keadaan zamannya. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bakat adaptability-nya apa didoakan di atas ya. Amin. Kemudian ada bakat connectedness. Artinya mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Tokohnya di sini adalah Taufik Ismail. Beliau sebagai sastrawan Indonesia yang melahirkan majalah Horizon. Kemudian majalah ini sebagai rujukan sastra pertama di Indonesia. Nah, beliau juga sebagai salah satu pendiri Dewan Kesenian Jakarta. Jadi Taufik Ismail ini terkenal sebagai tokoh yang membuat syair-syair, ya puisi itu, tapi maknanya dalam teman-teman. Maknanya itu spiritual, maknanya itu religius gitu. Orang-orang yang memiliki bakat connectedness ini karena dia memiliki koneksi ya, connectedness itu koneksi, dia menghubungkan informasi yang satu dengan yang lainnya sehingga ketika dia ingin mengambil keputusan, orang dengan bakat connectedness ini cenderung hati-hati karena dia takut sekali dengan karma itu terjadi. Contoh, ketika seseorang berjualan memiliki bakat connectedness, pasti jualannya sangat jujur, sangat baik, sangat apik. Kenapa? Karena takut ketika dia melakukan kecurangan, baik itu ditambahkan pemanisnya lebih banyak atau ada campuran-campuran yang lain, itu dia paham bahwa itu akan diterima lagi kepada diri dia gitu, kepada dirinya sendiri. Sehingga orang-orang yang mikir bakat connectedness ini cenderung orang yang bijaksana gitu ya. Itu orang yang memiliki bijaksana, takut gitu melakukan sesuatu karena yakin sesuatu itu akan terjadi pada diri dia. Makanya disebutnya mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Orang-orang yang memiliki, orang kita pasti punya masalah, semua punya masalah, punya problem. Tapi sedikit sekali orang bisa mengambil hikmahnya dari setiap kejadian. Pandi ingat banget ceramah ya dari Ustadz, nggak terkenal sih, tapi emang waktu itu Pandi dengan datang ke kajian, Ustadz ini bilang kayak gini, kita kadang selalu bersangka buruk ya. Kita mau berangkat, ban kita bocor. Atau kita lagi di jalan, ban kita bocor. Padahal bukan bocor yang bikin sial. Bisa jadi bocor itu membuat kita selamat dari kecelakaan yang akan terjadi. Ngerti nggak maksudnya? Ketika kita berhenti sejenak karena kita menambal ban, ya itu kan ada jeda waktu. Ketika kita tidak menambal ban, bisa jadi kita di detik itu, di menit itu terjadi kecelakaan di tempat yang lain, yang harusnya kita udah sampai mana gitu, udah sampai mana, misalkan dari rumah, teman-teman dari rumah nih, misalkan dari bundaran 1 sampai bundaran 4 sini, teman-teman bocor di bundaran kedua, ya bisa jadi di bundaran ketiga itu sebenarnya ada kecelakaan, tapi teman-teman ketika dibuat bocor oleh Allah itu, ya terjadi sesuatu yang membuat kita berhenti sehingga kita tidak tidak sampai kita terjadi kecelakaan gitu. Jadi bakat connectedness itu mampu memilih hikmah. Nggak cuma itu, banyak sekali. Pokoknya kalau kalau Pandi sendiri sih begitu, berpendapat sesuatu yang pernah menghambat kita untuk berangkat, yaitu sebenarnya adalah dari Allah gitu. Tapi bukan berarti kita dikit-dikit telat kita mengaitkan dengan Allah, enggak. Kita udah maksimal nih berusaha untuk datang tepat waktu gitu dengan rapi. Tapi kalau kejadian seperti itu kan di luar kuasa kita, setuju nggak? Kecuali kita malas-malesan, kita sengaja telat-telatin. Nah itu masalah, bukan bakat ya. Jadi beda ya. Oke. Yang ketiga, developer. Nah, developer itu udah senang dengan kemajuan orang lain. Jadi orang-orang yang memiliki bakat developer ini orang-orang yang cocok banget jadi seorang guru. Ya, di sini ada tokohnya Bu Sandia atau disebut Bu Kasur, dikenal ya. Beliau memiliki karya sebagai seniman dan tokoh pendidikan Indonesia. Kemudian juga aktif mendidik anak Indonesia melalui acara di TV dan radio ya zaman dulu ya. Mengelola TK mini yang memiliki lulusan Megawati. Keren banget kan? Dan pencipta lagu-lagu anak lebih dari 100.
Bu Kasur dan suaminya Pak Kasur ini adalah tokoh-tokoh hebat. Beliau nyampe menciptakan 100 lagu lebih yang kita kenal ya. Coba ada yang tahu nggak lagunya apa? Pertama nih, dari kita bangun tidur. Bangun tidurku terus mandi. Ya, hafal ya semua ya. Itu juga termasuk ciptaan beliau loh. Kemudian yang naik delman istimewa. Itu juga ciptaan beliau loh. Dan yang ada lagi kayak dua mata saya. Ah, itu juga termasuk ciptaan beliau loh. Banyak banget ya. Karena ciptaan beliau itu juga selain lagu, tapi juga ada pesan-pesan moral, pesan-pesan baik gitu. Yang sifatnya edukatif, mendidik. Dua mata saya. Itu kan memberitahukan informasi bahwa mata saya itu dua gitu. Ya enggak? Nah, itu ya, developer. Yang keempat, empati. Empati itu ya empati ya. Jadi ikut merasakan. Di sini ada tokohnya Lady Diana. Lady Diana ini memiliki karya saat sekolah prestasinya biasa-biasa aja. Lebih tertarik kepada kegiatan sosial dan cukup pandai dalam bernyanyi. Kemudian menikah dengan Pangeran Charles dan melahirkan Pangeran William dan Pangeran Henry. Sering berkunjung ke Afrika membantu kelaparan, sakit dan lain-lain gitu ya. Jadi Lady Diana ini adalah istri dari Pangeran Charles gitu ya. Pangeran Charles kemudian melahirkan Pangeran William dan Pangeran Henry. Sekarang lagi masa Pangeran William gitu ya. Oke, empati, ikut merasakan. Nah, itu yang membuat hatinya selalu bergerak. Coba bayangin, ngapain jauh-jauh ya dari Amerika ke Afrika itu berkunjung untuk menyelesaikan masalah di situ gitu ya. Masalah kelaparan, sakit yang tak berkunjung selesai. Coba, kalau bukan karena bakat empati, mana mau dia jauh-jauh ke sana, ya enggak? Apakah kita semua punya empati? Pasti kita punya. Cuma permasalahan adalah apakah posisi itu di atas, apakah posisi itu di bawah? Kita nggak pernah tahu. Sebelum kita tes talent mapping. Yang kelima, harmoni. Ya, ini di sini tidak suka konflik. Ini lupa ya naruh fotonya di sini, namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela itu adalah seorang presiden di Afrika Selatan masa jabatan 1994 sampai 1999. Beliau juga sebagai orang kulit hitam pertama yang menjabat sebagai presiden di Afrika Selatan. Jadi sebelum-sebelum itu adalah presiden yang berkulit putih. Kemudian pemerintahnya juga fokus untuk penghapusan pengaruh apartheid ya, dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan serta mendorong rekonsiliasi rasial. Bahkan mendapatkan Nobel perdamaian. Jadi fokus dari pemerintahan ini adalah menghapus pengaruh apartheid. Apartheid itu apa sih? Jadi apartheid itu adalah sebuah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. Jadi pemisahan bahwa kulit putih itu lebih terhormat loh gitu misalnya gitu ya. Dan apa nih? Dengan memberantas rasisme. Jadi rasisme itu adalah sebuah paham bahwa ras itu, terutama ras diri sendiri, adalah ras yang paling unggul. Jadi kayak lu paling unggul gitu. Yang mendiskriminasikan pasti berkaitan dengan sara ya. Sara itu apa sih? S-nya suku, ya, A-nya itu agama, R-nya ras, dan A-nya lagi adat gitu. Kemudian juga di sini memberantas kemiskinan dan kesenjangan serta mendorong rekonsiliasi ya, rasial. Jadi rekonsiliasi itu adalah sebuah perbuatan untuk memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Jadi ibaratnya mensejajarkan bahwa setiap orang itu memiliki haknya masing-masing gitu. Nah, orang yang memiliki bakat harmoni ini bijak juga teman-teman, karena tidak suka konflik dan dia juga bisa melihat situasi yang baik gitu. Orang-orang dekat bakat harmoni ini cenderung berhati-hati karena dia berusaha untuk menyesuaikan pendapat orang lain dengan keegoan diri dia gitu. Tidak memaksakan kehendaknya gitu ya. Kemudian di nomor 6 ada includer. Ini includer itu adalah bakat seorang untuk merasakan keadilan. Jadi satu tim itu harus merasakan keadilan nih.
Di sini ada Mahatma Gandhi, tokohnya. Karyanya adalah Bapak Perdamaian India, termasuk pelopor kemerdekaan India dari bangsa Inggris dengan aksi damai. Dengan aksi damai baik itu dengan puasa ataupun jalan kaki cukup jauh. Jadi kalau kita bangsa Indonesia ingin damai dengan berperang, ini Mahatma Gandhi mah nggak perang, tapi dia mengasakan aksi damai gitu ya. Puasa, jalan kaki. Terus includernya di mana Pak? Bukan itu bakat harmoni. Nah, includer itu di bawahnya di sini. Menantang kain sari buatan luar India karena bisa melahirkan perbedaan kelas dan membentuk sekat-sekat. Jadi ibaratnya ya, ini adalah sebuah tokoh yang nggak suka bahan impor lah. Nggak suka bahan impor. Bagusnya apa? Senangnya bahan-bahan perbuatan produk sendiri gitu. Kemudian yang ketujuh, individualization ya. Jeli atas karakter orang lain atau individual. Jadi bakat seorang itu bisa dilihat dari, jadi seseorang yang memiliki bakat Soeharto ini, yang memiliki bakat individualization ini, tokohnya adalah Soeharto. Karyanya memiliki segudang panggilan seperti Bapak Pembangunan Indonesia, Jenderal Bintang 5 dan lain-lain. Termasuk juga presiden yang menjabat bahkan sampai 32 tahun. Terus mampu melihat potensi seorang sampai memanggil B.J. Habibie ke Indonesia untuk dijadikan sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga lahirlah pesawat Gatot Kaca. Jadi bakat yang memiliki bakat individuation ini itu ibaratnya pelatih, tahu nih bakat dia apa, sehingga dia bisa maksimalkan orang itu. Coba bayangin, orang Jerman jauh-jauh ya dipanggil ke Indonesia, dijadikan menteri, kemudian lahirnya pesawat Gatot Kaca gitu ya. Kemudian yang ke-8, positivity. Ini membawa suasana gembira orangnya. Tokohnya ada Oprah Winfrey. Karyanya adalah sebagai sang ratu talk show sejagat. Bahkan acara The Oprah Winfrey disiarkan lebih dari 120 negara. Pendiri majalah The Oprah Magazine. Tahun 2006, majalah Times memasukkan namanya sebagai 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Kita bisa lihat nih sekarang Oprahnya seperti itu. Tapi padahal Oprah ini kalau kita mau kilas balik memiliki kisah hidup yang sedih banget. Jadi Oprah ini adalah tokoh yang broken home. Jadi sibuk semua sehingga dia itu diasuh oleh pamannya sendiri. Ketika diasuh sama pamannya sendiri mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Saat usia 9 tahun sudah terkena pelecehan seksual, bahkan di usia 14 tahun sudah melahirkan seorang anak loh. Melahirkan seorang anak, udah siap untuk merawat tapi anak itu meninggal, sehingga ketika itu Oprah ini diasuh lagi oleh ayahnya dengan baik. Walaupun ayahnya terkesan dengan galak, tapi ayah ini penuh kasih sayang gitu. Jadi adil. Di satu sisi dia disiplin, tegas, satu sisi pun dia anak yang orang tua yang sangat baik gitu, memberikan semua kasih sayang kepada anaknya itu. Nah, dari titik itulah Oprah Winfrey ini menjadi kilas balik ya, titik balik. Dia seperti membuat hidup kedua gitu, seperti hidup kedua. Yang ke-9, relator, senang bangun ikatan dengan sedang membangun ikatan yang tulus. Tokohnya Stephen Covey. Karyanya adalah penulis asal Amerika Serikat yang menulis buku The 7 Habits of High Effective dan lain-lain. Menurutnya, persahabatan adalah syarat utama dalam berbisnis dan berniaga. Itulah tokoh-tokoh yang memiliki bakat sifat relating ya. 1-9. Oke, sampai sini saja. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.